Kamu tentunya pernah menonton Kung Fu Jungle atau film Ip Man ya? Buat kalian para pecinta film action, pastinya kalian sudah tahu dong tentang sosok Donnie Yen. Dalam film Enter the Fat Dragon, ada perpaduan antara film action dengan komedi ya. Untuk konsep filmnya ini merupakan perpaduan seperti Sammo Hung dan Jackie Chan. Dan di sini ada beberapa special effect yang cukup menarik loh untuk dilihat. Sebelum kita lanjut, aku pengen kasih tahu dulu nih bahwa di sini bakal ada spoiler tentang film ini ya. Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Di dalam film ini, Donnie Yen berperan sebagai seorang polisi Hong Kong yang terobsesi untuk memulihkan ketertiban dan menyelamatkan semua orang. Di awal film ini, Donnie Yen harusnya mengadakan foto pernikahan. Namun tiba-tiba ada kejadian tidak terduga. Tempat di mana Donnie Yen sedang berkunjung, tiba-tiba kedatangan beberapa kawanan perampok. Di sini, Donnie Yen tidak bisa tinggal diam. Beliau langsung mempunyai khayalan bagaimana untuk mengatasi kawanan perampok tersebut. Di awal film ini cukup menarik ya, karena bisa kita lihat langsung adanya komedi berebutan dengan anak kecil waktu Donnie Yen mencoba menghalau para perampok tersebut. Adegan bertarung di dalam mobil sangat seru, dan untuk adegan komedinya pun cukup mengena ya teman-teman. Namun, ternyata setelah menangkap para penjahat tersebut, malahan Donnie Yen harus menerima keadaan yang tidak diharapkan. Karena ia harus diturunkan pangkatnya menjadi polisi di ruangan barang bukti atau evidence. Dengan kepindahannya di posisi tersebut, banyak rekan-rekan polisi malah yang merasa bersyukur. Tidak hanya sampai di situ saja, Donnie Yen bertengkar dengan pasangannya, yaitu Chloe. Karena pasangannya tersebut merasa kecewa dengan tingkah laku Donnie Yen yang selalu berusaha menolong orang lain, namun tidak memperdulikan pasangannya tersebut. Apalagi di hari tersebut, harusnya mereka bisa melakukan foto pernikahan. Singkat cerita, selama bekerja di bagian ruang bukti, Donnie Yen jarang bergerak dan banyak makan cemilan tanpa henti. Hal tersebut mengakibatkan berat badan Donnie Yen bertambah gemuk dan melonjak hingga seratusan kilogram. Setelah keadaan tersebut, tidak lama kemudian, rekan kerjanya memberikan tugas misi untuk mengawal buronan Jepang ke Tokyo. Buronan tersebut mengalami amnesia hilang ingatan akibat bom yang meledak waktu Donnie Yen melawan perampok tersebut. Dalam perjalanan menuju ke Jepang untuk mengawal buronan Jepang tersebut ke Tokyo, Donnie Yen berangkat dengan menggunakan pesawat terbang. Di situ ada adegan di mana ia bertemu dengan mantan pasangannya tersebut, yaitu Chloe. Di sini ada adegan di mana Donnie Yen bertemu dengan mantan pasangannya tersebut dan berkenalan dengan bosnya. Namun ternyata bosnya itu adalah seorang yakuza, dan waktu dia melihat buronan yang dibawa oleh Donnie Yen, dia teringat akan sesuatu urusan yang penting. Sesampainya di Jepang, mereka disambut oleh polisi Jepang dan penerjemahnya. Begitu saat perjalanan menuju ke kantor polisi, polisi Jepang yang satu mobil dengan Donnie Yen ternyata bersengkongkol untuk melakukan pembunuhan terhadap buronan tersebut. Kejadian tersebut terjadi di toilet tempat buronan tersebut ditaruhkan. Tidak lama kemudian datang sekelompok yakuza yang mencoba membunuh buronan tersebut. Beruntungnya buronan tersebut bisa melarikan diri dari toilet. Donnie Yen berusaha untuk mengejarnya, namun tidak berhasil mendapatkannya. Dalam keadaan demikian, Donnie Yen langsung menghubungi rekanannya yang ada di Hong Kong, dan beliau mendapatkan informasi bahwa ada seorang teman yang berada di Jepang yang bernama dengan nama asli yaitu Wong Jin. Ternyata di tempat tersebut mempunyai masalah yang cukup berat juga, yaitu adanya perkelahian antara yakuza dengan pemilik restoran. Donnie Yen tidak begitu saja mudah menyerah untuk bisa menangkap kembali buronan tersebut. Beliau mencoba menyelidiki tempat asal kediaman dari buronan tersebut.
Di situ ia mendapatkan petunjuk, yaitu handphone, di mana ada data penting perihal kejahatan yang dilakukan oleh Yakuza tersebut. Waktu handphone tersebut dilihat, ada satu data yang masih belum bisa dibuka. Dari handphone tersebut, terdapat sebuah petunjuk di mana lokasi pasar ikan yang bisa menjadi bahan untuk pencarian bahan bukti selanjutnya. Keesokan harinya, Donnie Yen dan Wong Jin berkunjung ke pasar ikan. Di hari tersebut ternyata bertepatan dengan selebrasi pemilik tempat tersebut. Di situ Donnie Yen melihat mantan pasangannya, yaitu Chloe bersama dengan bos Yakuzanya. Tidak lama kemudian, Wong Jin dan Donnie Yen berkeliling pasar ikan tersebut untuk mencari bahan bukti. Saat berkeliling, Wong Jin menemukan ikan yang terjatuh di situ. Karena lapar, Wong Jin langsung ingin memakan daging ikan tersebut. Namun lama-kelamaan, mulai berasa efek seperti pusing atau efek seperti teler. Karyawan yang membawa ikan tersebut mencoba mencari ikan yang terjatuh tersebut. Lalu mereka menemukan Wong Jin dalam keadaan setengah teler dan berusaha lari dari para karyawan tersebut. Di dalam pasar ini terjadi adegan perkelahian yang cukup seru ya teman-teman. Ada juga beberapa adegan komedi yang membuat kita menjadi santai untuk melihatnya. Singkat cerita, setelah semua perkelahian berakhir, maka Donnie Yen dan Wong Jin ditahan oleh pihak kepolisian Jepang. Di situ mereka ditebus oleh pemilik restoran yang merupakan rekanan dari Wong Jin. Ada adegan di mana pemilik restoran dengan Wong Jin bertengkar mulut. Di sini Donnie Yen teringat akan mantan pasangannya tersebut, bahwa hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang dari pasangannya. Donnie Yen mulai berjalan untuk mengajak mantan pasangannya tersebut untuk bisa makan bersama-sama. Waktu saat keadaan mulai membaik, tiba-tiba restoran tempat mereka makan mengalami yang namanya kejadian gempa bumi. Di situ dengan cepatnya Donnie Yen bergerak untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Chloe, waktu melihat hal tersebut menjadi sedih karena pasangannya selalu mengutamakan orang lain yang mengalami kesusahan. Singkat cerita, Chloe akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Waktu Donnie Yen berjalan pulang, beliau mendapatkan informasi bahwa data di handphone tersebut akhirnya bisa dibuka semuanya. Di situ terdapat data yang sangat penting sebagai bukti untuk menangkap Yakuza tersebut. Di sini banyak adegan action yang seru, dengan koreografi yang sangat terlihat real tentunya terkadang membuat ngilu kalau melihatnya. Adegan pertempuran tersebut tetap dibumbui dengan ending yang cukup menghibur, yaitu polisi Jepang yang korupsi tersebut ditabrak oleh kendaraan. Setelah itu adegan beralih kepada Yakuza yang berada di Menara Tokyo. Beliau meminta barang bukti handphone tersebut dan sedang menyandera mantan pasangan Donnie Yen tersebut. Dengan secara cepat Donnie Yen berlari untuk menyelamatkan Chloe. Untuk adegan pertempuran kali ini cukup unik. Adanya adegan helikopter dan efek CGI memberikan gambaran pertempuran terlihat lebih seru. Di sini Donnie Yen bertarung bergaya seperti Bruce Lee dengan menggunakan nunchuk melawan Yakuza tersebut. Secara keseluruhan dari cerita film ini sangat menarik karena tidak melulu beradegan action tetapi diimbangi dengan komedi yang cukup menghibur. Ada juga beberapa efek CGI yang menambahkan suasana atraktif yang cukup enak dilihat. Untuk alur ceritanya tidak begitu sulit dipahami. Walaupun ada beberapa adegan yang kelihatannya itu berbahaya dan terlihat cukup serius sekali ya. Menurut kami, film ini cocok untuk direkomendasikan. Kalau kalian nonton bersama keluarga, tentunya akan lebih seru. Nah, jika teman-teman suka dengan tayangan video kali ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Nantikan video alur cerita film berikutnya ya. See you, bye-bye. Dadah.